Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali mengkaji ilmunya Allah yang tiada habis. Patut kita syukuri karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba yang terbaik. Sebagaimana pesan Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kamu adalah sebaik-baik umat. Laras mboten? Kok ngerti? Wonten syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya minimal 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kebaikan. Malam ini kita berbuat baik, bahkan banyak. Dalam waktu 1 jam saja misalnya kita sudah banyak berbuat baik. Mulai dari niat, saya berniat akan mengikuti pengajian rutin malam Jumat, baru niat. Jenengan sudah hadir, berarti sudah 2. Sudah ada yang sekalian berangkat sholat isya, wonten nggih? Oh, ora to. Oh, wonten meneng mawon. Alhamdulillah, berarti rajin-rajin. Ini wonten lho Pak, teng masjid lar nika. Pak Asis nyuwun tulung pengaosan teng masjid kula nggih insyaallah sampeyan jam 8. Bar mari pun teko Bu. Rajin mboten? Ning jebul urung do salat isya. Jadi rajin banget ngajine, salate mboten. Kula kon ngandeni, ya tak kandhani. Ning bar kuwi kula mboten diundang malih. Dikira nyinggung. Monggo, nggih mboten napa-napa. Alhamdulillah malam ini kita sudah banyak berbuat baik. Sayangnya Bapak Ibu, sayangnya mungkin kita belum maksimal. Berbuat baiknya hanya untuk diri sendiri. Umat yang terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, saling jawil, saling nyapa, yuk pengajian, ayo mangkat, kurang mangkat deh. Kan beda kalau yang sendiri berangkat menang bae orang ngejak-ngejak, rasa dijak malah jajanan entek ora komandan kok. Wonten mboten? Mboten wonten, alhamdulillah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Saya yakin di sekitar kita kemungkaran semakin banyak. Kalau kita diam saja, sama saja terlibat dengan kemungkaran itu. Misalnya minum minuman keras. Nabi ngendiko ada 10 golongan yang dilaknat oleh Nabi gara-gara minum minuman keras. Mulai dari pabriknya, distributornya, tokonya, warungnya, yang membeli, yang membelikan. Sing nukukan itu mungkin nggak minum tapi bayari, belikan niko kena laknat gara-gara minum minuman keras. Apalagi yang minum
yang memegangkan botol kena tak ini, orang ngombe mau tak ini kena juga, bahkan yang nonton kena Bu. Kalau cuma nonton tetap kena. Lah kudu pripun dikandani. Angel tinggal lunga. Nek nonton sama saja ikut terlibat. Nah, itu di total ada 10 golongan yang dilaknat oleh Nabi gara-gara minum minuman keras. Maka umat yang terbaik, syarat yang kedua adalah mencegah kemungkaran. Dan syarat yang ketiga, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Ini saling berkaitan. Apa tandanya iman? Mengajak kebaikan sama mencegah kemungkaran. Maka hadirnya kita di pengajian malam ini Bapak Ibu, kita patut syukuri kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi umat yang terbaik di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan pula kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjanjikan kepada kita syafaatnya, minimal 3 syafaat lah. Diberikan kemudahan hidup di dunia, dimudahkan ketika sakaratul maut, dan dimudahkan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Syaratnya rajin-rajin membaca sholawat. Hanya itu saja. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini kita sudah masuk di bulan tahun Hijriyah, bulan yang kedua. Bulan apa Bapak Ibu? Sofar atau Safar, wong Jawa bilangnya Sapar, bulan Sapar. Hari ke-6 insya Allah tanggal 6 bulan Sofar. Sofar itu berasal dari kata sofro, safro, safiro, artinya kosong. Kok bisa kosong? Karena tradisi orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika bulan Sofar selalu mengadakan bepergian, pergi jauh dalam waktu yang sangat lama, ditinggal lungo. Jadi umai do kosong, maka diberi nama bulan Sofar. Berapa lama perginya mereka? Ya 1 bulan sampai datang bulan yang baru. Nah, jadi sekitar 30 hari meninggalkan rumahnya dalam kondisi kosong. Itu tradisi orang Arab dulu, maka bulannya diberi nama bulan Sofar. Namun demikian Bapak Ibu, Allah sudah menetapkan sendiri di dalam Quran 1 tahun ada 12 bulan. Surat apa Adik? Surat At-Taubah. Surat yang keberapa Bu? 9. Ayat berapa Pak? 36. Maka ditinggalin ya. Sejak langit, bulan, bintang, surga diciptakan Allah, Allah sudah menetapkan di tahun Hijriah dalam 1 tahun ada 12 bulan. Memang ada 4 bulan yang dimuliakan Allah yang disebut Ashhurul Hurum. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sofar tidak termasuk bulan yang disebut dengan nama Ashhurul Hurum.
tetapi kedudukannya sama dengan bulan-bulan yang lain, karena kalimatnya dalam 1 tahun Allah menetapkan ada 12 bulan, maka tiap bulan memiliki keistimewaan yang sama, kedudukan yang sama. Maka semua bulan yang Allah ciptakan adalah baik, tidak ada bulan sial, tidak ada. Nah, tradisi orang Arab dulu Pak, bulan Safar disebut bulan kesialan karena banyak terjadi kesialan. Ini tradisi orang Arab jahiliyah, bukan orang Arab setelah didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya Rasul menghapus konsep kesialan bulan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, tidak ada penyakit menular kecuali ditularkan. Berarti Pak, wingi zamane Covid mergo wonten sing nulari. Nek dinengke wae jane mboten napa-napa. Jebul ono yang mengatur dunia, mengurangi kepadatan penduduk, menghapuskan generasi manusia, namanya genosida. Wonge pun ngaku Pak, pun ngertos jenenge Pak nggih. Bill Gates niku. Bill Gates niku. Kemarin mau datang lagi ke Indonesia, mau menawarkan vaksin TBC. Nah, ini wis vaksin apa niku? Ya, itu ada, dia bilang sendiri bisa mengatur kehidupan dunia. Hebat banget niku. Gayanya ngaten niku. Nabi jauh-jauh sebelumnya sudah mengatakan tidak ada penyakit menular kecuali ditularkan. Tidak ada kesialan, tidak ada burung yang mendatangkan kesialan. Ada yang menafsirkan di sini burung hantu. Pernah dengar mboten Bapak Ibu suara burungnya? Tapi bukan burung hantu. Kalau di kampung saya itu kalau lama nggak hujan-hujan, nanti ada burung yang suaranya cicuit, cicuit, cicuit. Jenenge burung napa niki? Pun nate weruh Pak nggih. Itu katanya burung kesialan. Mbuh napa nika? Tahun 1985 kelingan boten jenengan. Di Perko Malioboro riyen saniki pun sepi nggih. Nika wonten simbah-simbah akeh kata niki nggelar ploso niki. Terus wonten tong petik. Maka sing bayar maka diramal Pak. Aku lo nate nyobi takon kali simbah, Mbah ngapunten ajeng taken Mbak Yu kula teng Kalimantan niku nasibe pripun? 20 tahun ora bali-bali. Kaya Mbak Sri niku. Lunga ora bali-bali jarane mung tuku tahu. Niku jawab, santai mawon Mas, Mbak Yunen jenengan teng Kalimantan sukses, sugih, makmur, saking senenge dadi ora bali-bali. Kula kali rencang kula Pak, niku tigare tak cekel, ngaten niki, tak uncalke karo dukunan niku. Ngapusi, aku lho ndek Mbak Yu kok. Kula mboten gadah Mbak Yu, Bu. Kula nggih ngapusi. Kula men ngetes niku iso nebak kula mboten. Kula ora ndek Mbak Yu kok iso crita Mbak Yune makmur. Plosone tak uncalke teng raine dukunan niku. Ngapusi, kula mlayu doyak niku. Doyak nganti jembatan Jambu niku. Niku tahun 85 ngapusi niku.
Itu ngangge burung. Jadi dukunan niku nyebar pari nggih. Muncul burung gelatik notol terus diramal niku. Ramalannya biasanya kan jelek-jelek, itu baik. Ini ngapusi, tak hapusi yo. Lu nggih ngapusi, ngemancing mawon yo. Nah itu ramalan seperti itu namanya tiyaroh. Napa Bu? Tiyaroh. Percaya kepada kesialan namanya tiyaroh. Kepada burung tiyaroh. Tahu bedanya nggih? Percaya kepada sialan namanya tiyaroh, t biasa. Tapi kalau kepada burung tiyaroh. Perbuatannya namanya tatoyur. Itu percaya kepada kesialan. Itu termasuk perbuatan syirik, dan syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ada 75 dosa besar. Yang paling besar adalah syirik. Adik-adik, dosa besar yang kedua durhaka kepada orang tua. Wani-wani nggih. Yang ketiga menjadi saksi palsu. Sekarang banyak Pak di pengadilan tuh jadi saksi palsu. Wong tukang becak dibayari 1 juta sing gelem dadi saksi palsu. Calo terminal tutulan karcis dijawil kon dadi saksi, ngapusi ngakune nopo. Banyak sekarang itu dosa besar yang ketiga. Yang keempat meninggalkan peperangan. Sekarang kita sedang perang Bapak Ibu, bukan pakai senjata, pakai informasi, pakai lisan, pakai HP, perang. Harusnya berdakwah. Maka kalau tidak berdakwah sama saja meninggalkan peperangan. Itu dosa besar yang keempat. Dan seterusnya ada 75. Kulo nembe apal papat bukune wonten. Nah yang terbesar adalah syirik. Inna syirka laudzumun adim. Sesungguhnya syirik adalah perbuatan yang dimurkai Allah. Maka dengan datangnya bulan Safar, Nabi memastikan, memperbaiki keyakinan orang-orang Arab seperti itu, bahwa bulan Safar adalah bulan yang baik, sama dengan bulan-bulan yang lain, bukan bulan kesialan. Karena masih ada orang yang punya keyakinan, terutama pada hari Rabu yang terakhir dianggap hari sial. Kalau lihat kalender tanggal berapa ya hari Rabu terakhir? Sing dijenengi Rebo Kasan niku. Nanti ada tradisi menunaikan sholat tolak bala. Saya pernah melihat di Yogyakarta di masjid, lupa namanya, saya lama nggak sholat di sana. Di daerah Gemawang Pak, Nandan. Kalau ke timur Jalan Pandega Marta, itu ke barat ada gang, ada masjidnya Nurul Huda kalau tidak salah. Kalau panjenengan pengen hadir sholat, ikut sholat nggak apa-apa. Sholatnya lama. Namanya sholat apa saya lupa, tapi imamnya memberikan umuman. Mari kita laksanakan sholat tolak bala agar tidak terkena musibah. Ya ada baiknya Bapak Ibu, tapi sebaiknya setiap sholat ya diniatkan tolak bala. Tidak cuma malam itu sholatnya lama biar tidak kena musibah. Nyatanya wonten bar sholat malah ketabrak mobil. Mergo niate mboten ikhlas. Tahajud nggih saged untuk menolak bala. Semua bisa. Jadi Bapak Ibu, kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Safar itu memastikan kalau bulan Safar bulan yang baik seperti bulan-bulan lain, bukan bulan kesialan.
dimanapun kita berada, termasuk tanah-tanah Arab dulu, meninggalkan rumah dalam kondisi kosong, mereka bepergiannya mencari nafkah. Ada yang perang, ada juga yang punya keyakinan meninggalkan kotanya karena dianggap kotanya juga mendatangkan musibah. Kalau bepergian saja nggak ada masalah Bapak Ibu, apalagi laki-laki. Panjenengan kula Pak, kan laki-laki nggih. Laki-laki itu bahasa Arabnya rijalun. Dari kata rijlun, rijlun artinya kaki. Jadi laki-laki adalah orang yang menggunakan kaki. Rijalun adalah laki-laki yang menggunakan kaki. Kakinya digunakan untuk bekerja, keluar rumah, beribadah, berdakwah. Jadi harap maklum ibu-ibu, kalau garwane panjenengan, simbah lanange jenengan, putrane jenengan do sering orang nang omah mergo laki-laki. Malah nek bapak-bapak ndekem teng omah terus curiga nih, kok ndekem ngoten napa nggih. Harus keluar rumah, entah olahraga atau berbuat apa, karena memang laki-laki. Benten kali panjenengan Bu, wanita itu bahasa Arabnya mar'ah. Mar'ah niko cermin. Mulane ibu-ibu senenge paes dandan ngarepe kaca. Sedina ping 20. Baratus dandan, bar nyambel dandan, ketemu tamu dandan malih ping 20 wonten niku. Kabeh ngaten kula nggih ngaten. Maksudnya wonten nggih kula sing dandane suwi banget. Setengah jam dhewe lungone mung 5 menit. Ya memang wanita mar'ah cermin, sukanya bercermin, sukanya dandan. Jadi mboten usah meri, memang harkat martabatnya, nalurinya seperti itu, termasuk laki-laki bepergian. Nah, bepergian yang baik Bapak Ibu sebaiknya diniatkan karena Allah, mencari ridho Allah. Malam ini panjenengan Pak, kali ibu kan bepergian, niate nopo, mari kita luruskan mencari ridho Allah. Kalau Allah ridho Bapak Ibu, pasti Allah berikan rahmat. Rahmat itulah yang menjadikan kita terbebas dari siksa api neraka atau masuk surga. Panjenengan nek ndonga milih pundi? Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga, nopo bebaskan aku ya Allah dari siksa api neraka. Tenane. Kan sering kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Mana ada kalimat masukkan ke dalam surga, enggak ada. Itu artinya Bapak Ibu, kita pasti masuk surga. Jadi kalau berdoa enggak usah ya Allah masukkan aku ke dalam surga, enggak usah, pasti masuk surga. Yang beda-beda, ada yang masuk surganya tanpa hisab, langsung bleng mlebu surga. Ada yang dihisab, dikumbah dulu, dicuci dulu, di laundry dulu, dibersihkan dulu, dibakar dulu dosa-dosanya. Bakarnya di mana? Ya di neraka. Maka doa yang bagus tadi, bebaskanlah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari siksa api neraka, biar masuk surganya tanpa hisab. Nah, orang yang masuk surga Bapak Ibu, jangan dianggap, jangan dikira berkat amal-amal kita. Bukan, kita masuk surga karena rahmat Allah,
Walaupun banyak amal sedekahnya belum tentu masuk surga. Ada kisah wanita muslimah, Pak, rajin sholat, rajin ibadah, gara-gara tidak suka dengan kucing, suka menyiksa kucing, wis disiksa dimasukkan kamar, lali mboten dipakani nganti mati, masuk neraka gara-gara tidak ngasih makan kucing sampai mati, padahal wanita muslimah. Kisah sebaliknya, ada wanita tunasusila WTS, Pak, alumni Flower Market Pasar Kembang. Aku lo aja ngomong sarkem mangel to kalau turis, tadi turis tak kandani, this is Flower Market Pasar Kembang. Masuk surga, Pak, gara-garanya lihat anjing kehausan, wonten guguk muter-muteri sumur arep njupu banyu raisa. Ini wetes bro, kok mesake banget, paling kehausan, wis melet-melet arep mati niku lho, Bu. Kemudian dengan terompah niku sandal sing kaya jukung niku, dadi sangga nyiduk naik ke anjing tadi, masuk surga. Itu semua adalah rahmat Allah. Maka yang perlu kita harapkan adalah rahmat Allah. Kemudian niat yang lain pada malam hari ini, niatkan silaturahmi, mencari ilmu, banyak kelebihannya, banyak manfaatnya. Barang siapa datang ke masjid berniat menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan keutamaan yang utama daripada sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, ziarah kepada 1000 jenazah. Nate ngitung boten, Bu, panjenengan salate nanti 1000 rakaat. Katose mboten nggih. Nek Ramadan niku berapa rakaat raweh? 11 nggih. Wajibe 17 niku nembe 28. Genepi 30, genepi 40, napa genepi 50? Pingke sesasi wonten 1000 mboten? Daerah nggih. Wangel banget, tapi kalau bisa pahalanya besar, Pak, walaupun sholat sunnah, tapi masih kalah dengan menuntut ilmu. Untuk sholat 1000 rakaat butuh waktu berapa hari? Nek sedina ora kuat, yakin ora kuat. Ajeng taruhan boten kuat, boten jenengan sedina 1000 rakaat. Saya punya teman lagi rajin-rajinnya sholat sunnah, Pak. Prinsipnya sehari 40 rakaat, oh sergep banget. Saking sergepe nganti sholat wajib ke pontal-pontal. Saking sergepe sholat sunnah, sholat wajib nganti ke pontal-pontal. Sampai tadi siang masih terjadi, Bu. Asar juga masih, duhur tadi. Saya bilang sama murid saya, komat, tak suruh komat, nanti sing imami kulo. Niki rancang kulo teko, monggo Pak Imam, ora gelem. Alasannya apa? Ajeng sholat sunnah dulu. Sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat. Padahal pun komat. Ini namanya membesarkan sunnah, mengecilkan wajib. Aku lo ngimami ya karang lirik to, telat to kae. Malah ya ora khusuk. Kulo rambung dhewe tesi salat, mergo telat jamaahnya. Para sahabat Bapak Ibu dulu salatnya tidak cuma khusuk tapi khusuk wal khudu. Kalau terlambat takbiratul ihram saja nangisnya 1 hari.
Nabi sudah takbir Allahu Akbar. Sahabat baru datang, uncluk, nangis Pak 1 hari. Sahabat terlambat 2 rakaat. Nabi sudah 2 rakaat, sahabat terlambat, nangisnya 2 hari Pak. Sahabat terlambat 4 rakaat, nangisnya 1 minggu Bu. Nabi sholat isya rampung, assalamualaikum, assalamualaikum. Sahabat datang, kau rampung, nangis 1 minggu. Tembak gitu, tangisan boten. Kata saya malah guyung-guyung nih. Nek iso malah ngincer imamnya sapa iki? Bu Pak Iwan, wah suwen Yasin mesti macane. Wae. Yasin rampung nembe Allahu Akbar. Jebul Pak Iwan pinter, mong Yasin Allahu Akbar tinggalan kabeh. Sahabat Umar bin Khattab pernah sholat maghrib terlambat, datang jamaah sudah selesai. Besok paginya Pak, kebun kurmanya yang luasnya 40 hektar dibakar semua. Umar mengatakan, gara-gara aku sibuk dengan pohon korma 40 hektar, aku terlambat sholat maghrib, dibakar kebun korma 40 hektar Bu. Rumah sakit Sarjito niku 10 hektar Pak. Jadi luasnya 4 kalinya rumah sakit Sarjito dibakar kali Umar, padahal pohon korma sudah apa niku mendot nih kalau ajeng panen dibakar kabeh hanya gara-gara sholat maghribnya terlambat. Wani mboten Bapak Ibu jenengan weanan kim-kiman sholatnya telat, HP-ne dibanting wani mboten. Timbang-timbatin akhirnya kula mawon Bu. Mangke tatul malih. Jadi kualitas iman kita turun drastis, turun jauh dengan para sahabat. Ya. Makanya Bapak Ibu paling tidak ya tambah-tambah dikit di bulan Shofar ini meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, kualitas wajibnya, kuantitas sunnahnya dalam berbagai niat yang baik, dalam berbagai kegiatan aktivitas ibadah yang baik, niatnya baik. Ngapunten Bapak Ibu, jangan sekali-kali berniat dolan. Ajeng teng pundi yuk dolan. Masih ada yang seperti itu? Ajeng teng pundi Pak? Dolan. Dolan itu artinya dolin. Waladolin, orang yang sesat. Berarti tersesat, nyasar, amung dolan itu tidak bernilai ibadah. Jadi kalau pengen bernilai ibadah, ajeng teng pundi yuk silaturahmi. Ngaten Pak. Teng pundi nengok ponaan, teng pundi gembira loka. Kan ponaane kata niku. Teng pundi pengajian silaturahmi, monggo yang baik-baik jangan bilang tolong. Berikutnya disunahkan perginya berjamaah, terutama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu wajib tidak boleh sendiri, karena serigala akan menerkam kambing yang sendirian. Jenengan dianggap kambing Bu, serigalanya sinten? Tundakan serigala toh Pak. Walaupun pergi haji harus ada mahram, kan ada pembimbingnya, ya wes rapopo, asal ada temannya. Itu adab etika bepergian. Yang ketiga, angkatlah salah satu menjadi imam. Jadi nak lungo bareng kudu anak imame ada pemimpinnya. Siapa monggo diangkat, sing paling tua monggo, biasanya bijaksana. Nopo sing paling sugih menison jajake monggo.
Atau yang paling alim biar selalu mengingatkan, wah ya sholat dulu yuk. Kadang ada yang nggak ingat sholat, tidak sholat angel banget ya. Harus ada yang berani. Silakan salah satu jadi imam musyawarah mufakat agar bernilai jamaah. Yang keempat, kalau bepergiannya bertiga, jangan berbisik ketika berdua, jangan berbisik ketika bertiga. Karena yang ketiga nanti curiga, aku kok dijak ngomong ya, ngomong dewe. Kalau banyak seperti ini Bu, dengan berbisik, monggo, kula mboten curiga. Kula ceramah dengan berbisik ya, kula pun biasa. Nek mboten ngalem yang ngrasani paling. Kula pun apal memaklumi. Tapi kalau sedang bertiga dengan ngejak ngomong sing tenen, sing kiwa mboten, itu tidak boleh. Termasuk suara himar, suara geledek. Perbanyak zikir. Ada yang mengajarkan ketika kita berjalan jalannya lurus, tidak naik tidak turun, membaca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika jalannya naik, nanjak lewat jembatan, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa seru-seru Bang. Lewat jembatan, takbir, Allahu Akbar. Paket kabeh mau. Ono apa iki? Saniki kata Bu, wong Islam dadaan, Pak. Dadi malah ngaget-ngageti. Aku lo ngejak konco tilik wong mriyang, Mbak. Mriyang ini kok ngapunten Bu, kanker rahim sudah mengidap 5 tahun yang lalu, nembe konangan wingi. Jadi wetenge gede kaya hamil 7 bulan. Nilii mengo. Masya Allah. Aku lo kaget Bu. Iki wong piye sih ya, sing loro yo malah tersinggung to. Mbok meneng wae ora usah komen iku lho. Ndadak masyaallah, aku kaget nganti njondil sing mriyang yo mesake to. Kaya pripun niku lho, dadi omongane latah. Masyaallah itu kalimat yang bagus, tapi tidak pas suasananya malah medeni to. Ngageti niku jenenge latah. Biar tidak latah, dibiasakan tidak usah keras-keras. Dulu Nabi ketika perang Khaybar saja, Nabi sampai di daerah Khaybar itu malam hari, jam 12 malam kira-kira. Nabi tidak menyerang Pak. Nabi punya etika, musuh sedang pada nyenyak tidur, kasihan kalau diserang. Menang sih menang, tapi kan kasihan. Nabi tidak akan menyerang musuh ketika tengah malam, ketika musuh sedang pada tidur. Pagi harinya setelah mereka bangun, ada yang ngadusi anak makani hewan. Nabi baru mau menyerang, itu saja musuh paket lari semua. Itu Nabi pakai etika, mboten ngaget-ngageti. Di perang Bani Mustalik itu sahabat takbir, mau nyerang musuh takbir. Nabi nggak usah keras-keras, biasa aja. Jadi kalau kita lewat jembatan jalannya naik, tapi nek jembatan ini malah turun Pak. Jembatan sing Pringgo Kusuma niku lho, Badran malah turun nggih. Jembatan malah turun. Nah kalau turun membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di mana saja, kapan saja kita bepergian, perbanyak zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir, hati akan tenang. Teng prapatan lampune abang tidak gelisah. Mergo karo zikir. Wonten sing sambat wabang terus lampune ora tau ijo, dalane padat, panas. Nah, sambil menunggu lampu merah berganti, perbanyak zikir. Insyaallah
boten nganti 100 pun ijo Pak. Timbang HP-nan lampu abang HP-nan nanti ijo isi HP-nan itu. Kadang manggil ke neng dalan itu ngarep kula HP-nan, jejer HP-nan, lampu ijo isi HP-nan, tak klakson nembe kaget nih. Jadi dia tak jalur HP-nya kumlayu iso lho nih, ini manggil rame nih. Perbanyak zikir. Kenapa? Karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Bisa jadi zikir kita di masjid tidak diterima, bisa jadi loh Pak. Tapi zikir kita ketika naik motor, ketika jalan kaki, ketika bonceng temennya bisa diterima Allah. Maka perbanyak zikir, semuanya akan menjadi saksi ketika bumi mengeluarkan isi kandungannya. Surat Az-Zalzalah, surat Al-Qari'ah itu menceritakan tentang hari kiamat di mana bumi mengeluarkan beban beratnya dan nanti semua yang ada di dalam bumi menjadi saksi amalan-amalan manusia. Panjenengan mboten dosa cerita, ibu-ibu nggak bisa cerita, yang cerita malah pohon-pohon, batu-batu. Cerita Pak Iwan dulu lewat sini membaca subhanallah, cerita sendiri yang cerita batu-batu kerikil yang kita lewati. Ketika kita berhenti di perapatan lampu merah kita zikir, nanti yang menjadi saksi di sekitarnya. Pager-pager batu beli kocodo cerita ini pernah zikir dulu. Maka ketika bepergian perbanyak zikir. Inilah amalan-amalan yang bisa dilakukan. Diperbanyak kuantitasnya, terutama sunnahnya, ditingkatkan kualitasnya, terutama wajibnya. Jadi Bapak Ibu, bulan Shofar bukan bulan kesialan, tapi bulan yang baik. Kalau kita masih punya keyakinan bulan Shofar adalah bulan yang sial, berarti kita masih terkena penyakit tatoyur atau tiara. Allah ceritakan salah satu kisahnya di dalam surat Yasin, surat yang ke-36. Ayatnya banyak. Saya ambilkan misalnya ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Saya ulangi, dan kewajiban kami itu siapa Bapak Ibu? Nabi dan Rasul, utusan-utusan Allah mengatakan kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Sekarang tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, berarti kita Bapak Ibu yang punya kewajiban menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Seperti malam ini saya punya kewajiban menyampaikan perintah Allah. Di antaranya materi tentang perbanyak ibadah di bulan Shofar, dan saya harus menyampaikannya dengan jelas. Ayat 18-nya, qalu inna tatoyyarna bikum. Nah ini Pak, ini ada tatoyyarna dari kata tatoyur, tiara. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, niscaya kami rajam kamu
dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Ini peristiwanya Bapak Ibu terjadi di kota kecil bernama Antokia. Antokia niku pundi, Pak? Nate mriku mboten, Bu? Itu berada di daerah Laut Tengah. Disebut Laut Tengah karena lautnya berada di tengah-tengah antara tiga benua. Benua Asia, benua Eropa, benua Afrika. Ada Laut Tengah. Di sekitar Laut Tengah ada 4 wilayah strategis: Al-Quds, Mesopotamia, Antokia, Roma. 4 kota ini. Nah, Antokia ini kota tua yang diceritakan di dalam surat Yasin tadi ayat 17-18. Sebenarnya kisahnya mulai dari ayat 13. Tapi saya ingin menyampaikan ada praktek tatoyur, tiaroh yang dilakukan oleh orang-orang Antokia, kota tua Antokia. Jadi ceritanya ibu-ibu, penduduk Antokia punya kebiasaan setiap pagi, setiap mau kerja, setiap mau pergi, itu selalu mengeluarkan burung gereja. Burung gereja ngertos nggih? Ternyata dari dulu sudah ada burung gereja. Kalau burung itu dilepas terbangnya ke kiri, pertanda akan datang keburukan. Kalau burung gereja ini terbangnya ke kanan, pertanda akan datang kebaikan. Ini keyakinan orang-orang Antokia dulu seperti itu. Allah mengutus nabi, mengutus rasul di Antokia tidak tanggung-tanggung 3 nabi, Bapak Ibu. 3 rasul, Pak. Yang pertama ngirim 2 dulu, terus baru ngirim 1. Ayatnya ada. Coba nih, kalau saya mulai dari ayat 13, saya tekan mawon nih. Oh, udah habis deh. Tadi maju nih. Ya, sebentar saja lah. Ayat 13, wadrib lahum matalan ashabal qaryah idza'ahal mursalun. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka, berarti utusannya tidak cuma 1. Berapa? Ayat berikutnya, ketika kami ngutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Di zaman Nabi Nuh, kaumnya kaum Duriyah Qabil, Allah cukup kirim Nabi Nuh. Kaum Ad, Allah cukup kirim Nabi Hud. Kaum Samud, Allah cukup kirim Nabi Soleh. Al-Aikah, Allah cukup kirim Nabi Musa. Kaum Naniwa, Allah cukup kirim Nabi Yunus. Kaum Sodom, Allah cukup kirim Nabi Lut.
Ini ashabul qaryah Antokiyah, Allah kirim 3 nabi. Coba, berarti kan luar biasa persoalannya. Persoalan tatoyur, tiaro, kelihatannya sepele mengeluarkan burung, terus dijedek kalau ke kiri bertanda akan datang keburukan. Allah kirim nabi, dilala pas nabi datang, orang mengeluarkan burung itu burungnya terbangnya ke kiri, maka kehadiran nabi dianggap mendatangkan kesialan. Maka nabi 3-3-nya siap dieksekusi, akan dirajam, difitnah pun ya. Nah, diteruskan, maka ceritanya panjang. Sepertinya dulu pernah tak sampaikan. Ya, memang kisahnya diulang-ulang untuk memantapkan keimanan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangannya, mohon sekali lagi ikhlas di dalam memaafkan. Wonten pengumuman apa mboten? Wonten. Oh, langsung tutup. Niki tujuh riyen napa kok mulai kok kresek mboten iki? Nggih, monggo mangke para pengajian wonten sing taken nggih monggo, langsung masuk nggih monggo, yang penting kula tutup nggih. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.